Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tentunya pada pembahasan kali ini menarik pemirsa, yaitu tentang rencana tata ruang dan wilayah di Kota Pekalongan atau RT/RW Kota Pekalongan. Ya, di pembahasan kali ini tentunya sebuah perencanaan itu tidak hanya menjadi panduan untuk pertumbuhan kota saja, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Yang mana nanti kita akan membahas ya 3 hal terkait tentang tema kali ini, yaitu yang pertama ada perencanaan tata ruang dan wilayah, kemudian pemanfaatan ruang serta pengendalian, dan kemudian nanti ada sinkronisasi hak atas tanah dan rencana tata ruang. Tentunya di samping saya ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada yang terhormat Bapak Cayekti Widigo, APMSI selaku Kepala Bapeda. Iya, selamat datang Pak Cayekti. Selamat datang, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Oke, luar biasa. Dan selanjutnya ini ada dari Pak Bambang Sugiarto, STMM selaku Kepala DPUPR. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Dan kemudian ada dari Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Maaf, ini ada Pak Satrio Agung Wibowo, SP. Ya, terima kasih. Halo Pak, Ya. selamat datang. Selamat datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pembahasannya cukup menarik ini Pak Cayekti, Pak Bambang dan Pak Satrio. Mungkin saya akan awali dengan definisi terlebih dahulu ya Pak ya, biar masyarakat juga tahu ini. Gimana sih Pak definisi penataan ruang itu seperti apa Pak Cayekti? Dipersilahkan. Iya, penataan ruang itu kalau kita ibaratkan satu kotak meja nih ya, itu meja ini ya. Itu kita merencanakan penggunaannya untuk apa saja. Untuk tempat gelas, vas bunga dan sebagainya. Setelah kita rencanakan plotting di sini. Setelah itu bagaimana pemanfaatannya? Baik oleh pemerintah, oleh masyarakat. Karena sudah direncanakan di sini untuk gelas, ya taruh gelas di situ gitu ya. Kemudian setelah tahu pemanfaatannya seperti apa, maka kemudian memungkinkan enggak sebuah aktivitas itu kemudian salah naruh gitu ya. Oh, taruh di sana. Kira-kira taruh sana itu pas enggak berarti harus dikendalikan. Nah, itulah penataan ruang. Jadi yang namanya penataan ruang itu satu aktivitas yang meliputi perencanaan ruangnya, penggunaannya untuk apa saja, pola ruangnya seperti apa, struktur ruangnya bagaimana gitu. Setelah itu pemanfaatannya, yaitu bagaimana memanfaatkan ruang di satu wilayah atau daerah tertentu. Setelah itu pemanfaatannya ada, harus dilakukan juga pengendalian atas pemanfaatan ruang. Itu definisi atas sistem penataan ruang. Kurang begitu Mbak Ayu. Oke, jadi tadi ada sebuah analogi seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, saya ingin mengarah ke Pak Bambang ini. Tadi sudah dinotis sedikit tentang pemanfaatan ruang. Nah, ini apa definisinya Pak? Pemanfaatan ruang. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Cayekti ya. Tadi analoginya seperti itu. Jadi pemanfaatan ruang itu adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruangnya. Nah, kalau dari aturan regulasi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2027 tentang penataan ruang, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi masalah pemanfaatan ruang, penataan ruang, pengendalian itu semuanya sudah diatur, sudah ada regulasinya di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu, Mas. Oke, luar biasa. Nah, ini terkait tadi sudah saya mention juga di awal ya Pak Satrio ya. Ini apa sih Pak pengertian dari status hak atas tanah dan mengapa penting kita tahu soal status hak atas tanah? Dipersilahkan.
Ya, jadi terkait dengan hak atas tanah ini kita melihat dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dalam hak atas tanah ini adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak tanah dengan menguasai, memiliki, kemudian menggunakan dan memanfaatkan tanahnya serta memelihara tanah di atas, baik itu ruang di atas tanah maupun di dalam tanah. Jadi terkait dengan pentingnya hak atas tanah, di sini hak atas tanah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah, sehingga menimbulkan rasa aman dan tanah tersebut menjadi aman dikuasai. Terkait dengan hak atas tanah ini, kami di kantor pertanahan juga dalam proses untuk menjadikan Kota Pekalongan ini menjadi kota lengkap. Jadi kota lengkap ini dimaksudkan untuk tanah yang ada di Kota Pekalongan ini terpetakan semua dan bisa terdaftar semua, sehingga meminimalisir adanya mafia tanah dan sengketa tanah. Oke, luar biasa. Nah, Pak Cayekti, tadi kita sudah bahas nih ya definisinya terkait masing-masing. Nah, mengapa sih Pak kita perlu menyelenggarakan penataan ruang? Dipersilakan. Ya, mengapa kita perlu menyelenggarakan penataan ruang itu ya? Bumi kita ini itu kan ada sumber daya yang pasti akan dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang ada di atasnya itu ya, gitu ya. Baik itu sumber daya alam gitu, kayak misalkan kita kebetulan sih tidak ada sumber daya alam yang kayak di tambang misalkan, itu kita nggak punya gitu ya. Tapi kita punya sawah, kita punya sungai, kita punya perikanan, kita punya gitu sumber daya alam gitu kan. Ada juga sumber daya yang sifatnya misalkan buatan gitu ya. Kali Banger itu ya, kali Sodetan Banger itu orang artinya itu kali, apalagi yang anak-anak lahiran sekarang gitu ya, Mbak Ayu itu tahunya ya kali alam itu. Padahal itu buatan itu, sodetan itu. Nah, itu juga harus dimanfaatkan, itu sumber daya buatan atau juga sumber daya manusia juga. Nah, ini harus diharmoniskan supaya tidak ada satu sumber daya alam tertentu, sumber daya buatan tertentu yang akan selesai habis tanpa memikirkan masa depan dari generasi-generasi berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada harmonisasi antara manusia dengan alam gitu, supaya tidak tumpang tindih, sehingga manusia itu bisa hidup sejahtera di atas ruang itu gitu. Kemudian kepentingan, ada kepentingan nasional, ada kepentingan provinsi, ada kepentingan di daerah lokal itu sendiri itu kan. Itu banyak kepentingannya. Nah, kalau tidak dilakukan penataan, tidak dilakukan perencanaan dengan baik, itu bisa jadi saling tumpang tindih. Harusnya di jalan ini untuk kereta, dibuat bangunan oleh masyarakat tanpa sepengetahuan dari perencanaan sebelumnya. Tiba-tiba ini harus untuk digunakan jalur gas, ternyata digunakan untuk masyarakat umum. Nah, ini kan jadi repot semua. Itu perlu harmonisasi atas semuanya. Itu mengapa kita perlu melakukan perencanaan penataan ruang itu, Mbak. Gitu. Baik, luar biasa. Nah, saya mengarah ke Pak Satrio ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang penataan ruang seperti itu. Lalu hubungannya apa sih Pak ini hak atas tanah dengan tata ruang? Dipersilakan. Ya. Jadi terkait dengan hubungan penataan ruang dengan hak atas tanah, sejalan dengan aturan penataan ruang itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 tentang penataan ruang, ditetapkan juga peraturan pemerintah terkait dengan penatagunaan tanah, yaitu Nomor 16 Tahun 2004. Jadi antar penatagunaan tanah dengan hak atas tanah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa atas tanah sendiri pada hakikatnya adalah suatu kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah kepada seorang atau badan hukum yang menggunakan tanah tersebut dalam batas-batas menurut ketentuan undang-undang. Jadi penataan ruang dan penatagunaan tanah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena penatagunaan tanah merupakan bagian dari penataan ruang. Jadi dalam hak atas tanah kita melihat juga terkait dengan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah di suatu daerah. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Bambang ini. Nah, sejauh mana Pak kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan nih? Dipersilakan. Ya, jadi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan itu diundangkan akhir tahun 2020. Selama kurun waktu 2020 sampai tahun ini kami mengevaluasi tentang kesesuaian tata ruang di Kota Pekalongan. Itu menunjukkan angka 99,89%. Itu sudah sesuai. Oke. Artinya masih ada 0,11 ya, 0,11% yang belum sesuai. Jadi ini dibuktikan dengan surat teguran dari Kementerian ATR BPN terkait dengan beberapa pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Pekalongan. Jadi memang ada beberapa penggunaan lahan ya, yang mayoritas itu adalah kafling ya, Pak, ya? siap bangun. Oh, oke. Jadi kafling siap bangun itu biasanya yang punya itu ya tanah itu memang tanpa melihat pola ruang, struktur ruangnya, pokoknya punya tanah, diuruk, dipasarkan tanpa mengurus perizinan legalitasnya. Nah, itu yang jadi korban adalah masyarakat yang tidak tahu. Itu biasanya masyarakat kan hanya ada kapling dijual, harganya lumayan murah nih, gitu. Hanya beli tanpa melihat apakah lahan itu sesuai dengan kebijakan tata ruangnya apa tidak. Nah, ternyata setelah dicek itu bukan untuk perumahan, ternyata untuk lahan sawah berkelanjutan. Jadi kan itu yang menjadi korban masyarakat ya, yang tidak tahu. Sehingga kita juga harus selalu mensosialisasikan RT RW ini kepada masyarakat sehingga ke depan tidak terjadi lagi yang 0,11% tadi. Nah, gitu. Tidak bertambah ya Pak ya? Mudah-mudahan tidak bertambah. Oke. Baik, luar biasa. Nah, ini saya ke Pak Cayakti. Adakah kebijakan-kebijakan yang mendasari tentang penyelenggaraan penataan ruang, Bapak? Dipersilakan. Iya, tentu ini tidak bisa berjalan sendiri satu daerah itu ya. Harus ada yang sifatnya satu negara terlebih dahulu. Yang pertama jelas di dalam undang-undang itu menjadi payung yang paling utama. Kayak tadi Pak Satrio menyampaikan, ada Undang-Undang nomor 33 kalau salah ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang berada di atasnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebenarnya kemakmuran rakyat, itu kan. Artinya semua bumi, air dan kekayaan alam yang di atasnya itu sebenarnya dikuasai oleh negara gitu. Semuanya oleh negara. Hanya kemudian ada terkait dengan kepemilikan pribadi yang pengakuan hak alasarnya itu sudah diatur dan seterusnya oleh undang-undang. Tapi sesungguhnya di dalam undang-undang dasar yang menjadi konstitusi terbesar kita itu menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang di atasnya itu dikuasai oleh negara. Nah, artinya negara punya satu kewenangan yang diamanati melewat alat kelengkapannya negara itu untuk mengatur bagaimana agar tanah yang ada di negara ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, tidak terjadi tumpang tindih, saling harmonis satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang 26 2007 tadi tentang penataan ruang. Ada juga RT RW nasional, ada RT RW provinsi. Yang ini saling mengharmoniskan satu dengan yang lain yang digunakan. Dan kemudian untuk Kota Pekalongan sendiri sudah lahir RT RW Kota Pekalongan yang ditetapkan di
Desember tahun 2020 merupakan perubahan atas Perda nomor 30 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Pekalongan 2009-2029. Itu kebijakan yang sudah terpayungi sebagai sebuah undang-undang itu, Mbak Ayu. Biasa. Nah, Pak Bambang, kemudian Pak Cayekti dan Pak Satrio, kita akan membahas lebih lanjut lagi, tapi kita break terlebih dahulu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tentunya bersama saya Ayu Sita dan ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Cayekti, Pak Bambang, dan Pak Satrio. Oke, masih semangat ya Pak ya? Iya baik, masih semangat. Oke, tadi kita sudah membahas sebegitu banyak tentang bagaimana RT/RW di Kota Pekalongan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya ingin mengarah ke Pak Bambang ini. Terkait dengan pengajuan izin untuk pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan selama ini bagaimana sih Pak? Dipersilahkan. Ya, tentang perizinan ya. Kalau dulu sebelum istilah yang dulu ya, itu kita mengenal adanya izin lokasi. Nah, kalau sekarang ini itu berubah menjadi KKPR. KKPR itu kesesuaian kegiatan penataan ruang. Di KKPR itu ada dua, ke KKPR berusaha dan non berusaha. Nah, KKPR berusaha itu juga ada dua, yang UMK yang permodalannya di bawah 5 miliar dan di atas 5 miliar. Kalau di bawah 5 miliar itu ada pernyataan mandiri KKPR-nya, self declaration ya. Jadi pemohon itu hanya lewat online gitu, nanti perizinan bisa muncul secara otomatis. Kemudian untuk yang permodalan di atas 5 miliar itu harus melalui verifikasi dari DPPR, kemudian ada pertimbangan teknis dari BPN dan pembahasan di forum penataan ruang dengan jangka waktu penerbitan persetujuan KKPR itu 20 hari. Ini untuk yang berusaha ya. Kemudian untuk KPR non berusaha itu misalnya rumah tinggal, sekolah, yayasan, rumah ibadah, dan kegiatan pembangunan dengan anggaran APBD, yaitu gedung pemerintah ya. Itu melewati Sakpore Pekalongan Kota.go.id. Dikarenakan yang dilewat OSS yang online single submission itu belum mengakomodir KKPR non berusaha. Jadi untuk yang berusaha tadi lewat OSS, tapi untuk yang non berusaha seperti tadi yang saya sampaikan, ada rumah, yayasan, tempat ibadah, gedung pemerintah itu lewat Sakpore. Pekalongan Kota.go.id gitu ya. Kemudian selain KKPR, PU Kota Pekalongan juga melayani pemanfaatan ruang lainnya seperti penerbitan keterangan rencana kota KRK ya, kemudian dokumen kajian tata ruang. Jadi untuk syarat pengajuan PBG untuk kegiatan berusaha yang UMK yang tadi yang pernyataan mandiri itu harus dokumen ini jelaskan terkait dengan intensitas bangunannya. Jadi walaupun KKPR-nya itu bisa terbit secara otomatis, itu tetap harus ada kajian dari kami dari PUPR ya. Kemudian rekomendasi site plan. Nah, ini kaitannya seperti nyambung tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa banyak terutama perumahan non formal ya, yang tadi seperti coupling siap bangun itu. Kalau perumahan sih biasanya proses perizinannya itu sudah lengkap, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan aturannya, sehingga site plan itu juga
sudah sesuai dengan aturan yang ada. Yang biasanya yang terjadi itu adalah KSB tadi itu. Jadi set plan-nya tidak ada, tahu-tahu dipasarkan gitu. Ya ini harus sering kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi masalah hunian maupun coupling siap bangunnya. Oke, luar biasa. Itu tadi ya tentang berarti pengajuan izin ya Pak ya untuk pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Nah, kemudian ini Pak Cayekti, bagaimana Pak rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan dan masalah apa saja yang mendasari dibuatkan RT RW di Kota Pekalongan? Dipersilakan. Tata ruang wilayah atau rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan ini juga tidak lepas dari aktivitas unggulan yang di Kota Pekalongan ya. Oleh karena itu sejak tahun 2009 RT RW ini juga punya visi, yaitu wujudkan Kota Pekalongan sebagai Mina Batik. Ada Mina, ada batiknya. Itu yang terencana sejak tahun 2009 itu. Nah, untuk mewujudkan itu ya dibuatlah mana-mana yang memang menjadi tempat-tempat yang kawasan-kawasan strategis gitu. Ada kawasan strategis dengan pendekatan ekonomi, misalkan ada di Pasar Grosir Stono, itu pendekatannya adalah kawasan strategis ekonomi, atau yang ada di pusat-pusat kota gitu, kayak yang ada di Kayamuro, ada di alun-alun gitu ya. Kemudian ada juga kawasan strategis yang menggunakan pendekatan budaya, kayak yang ada di sekitar Cetayu gitu ya. Ada juga kawasan strategis untuk perikanan yang ada di sekitar TPI, PPNP itu di sana gitu. Ini dalam rangka mewujudkan visi tadi tentang RT RW kita. Kemudian kita juga punya pusat-pusat pengembangan kayak yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi pusatnya Kota Pekalongan untuk pengembangan itu ada di sekitar alun-alun. Selebihnya itu direncanakan ada di utara, ada di barat dan selatan, itu sebagai penyangga dari kawasan strategis yang ada di tingkat kotanya gitu. Itu semacam itu. Kemudian berikutnya lagi menginjak tentang masalah apa saja. Sebenarnya bisa karena latar belakang masalah, bisa juga karena latar belakang atas keinginan untuk mewujudkan cita-cita dari satu wilayah tertentu itu ya. Tadi yang awal sudah kita sampaikan tentang bahwa Kota Pekalongan punya visi ingin mewujudkan Mina Batik itu gitu kan, cita-citanya ke sana. Kemudian juga tidak lepas dari permasalahan yang dikaji dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan perubahan atas Perda RT RW itu gitu. Ada permasalahan dulu yang awal adalah adanya jalan tol. Jalan tol tahun 2017 sudah mulai bangun, yang mana pada saat itu Kota Pekalongan tidak dilewati sama sekali, bahkan exit tol itu di Duwet dan wilayahnya ada di sekitar Batang gitu kan. Tahun 2017 saya masih ingat dengan Pak Bambang waktu itu, yang kemudian malah connectingnya dengan jalan Panturanya itu akan nyambung ke jalan Hoscokorominoto, Kuripan. Wah, ini nggak pas ini, kita sudah merencanakan untuk nyambungnya nanti di Totorustomo gitu kan. Akhirnya proses pembangunan itu bisa berjalan, alhamdulillah. Kota Pekalongan membebaskan lahan, kemudian pembangunannya oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, dalam hal ini PT PBTR, itu sudah dibangun. Nah, itulah juga merupakan salah satu permasalahan atau latar belakang yang menjadi bagian dari perubahan rencana tata ruang wilayah itu, memanfaatkan atas interchange tol atau kita akhirnya punya muka lah gitu ya, mukanya kota gitu. Di dalam Perda Tata Ruang yang baru kita menempatkan area di sekitar sebelah selatannya dari Grosir Stono itu, di belakang ruko-ruko dealer Toyota dan sebagainya, itu kawasan Pekalongan baru. Harapannya di situ nanti muncul sebagai wajah kotanya Pekalongan. Selama ini kadang keluhan orang lewat Pekalongan tiba-tiba sudah sampai Batang, tiba-tiba sudah kelewat itu kan, karena tidak ada ikon yang di Kota Pekalongan seperti itu. Kemudian
kita juga punya cita-cita untuk mewujudkan pelabuhan perikanan di Kota Pekalongan. Nah, itu akhirnya semua sarana prasarana juga harus diwujudkan, dan dari sekian banyak setelah adanya rencana tata ruang dilakukan, baik itu tentang pola ruangnya, struktur ruangnya, sistem jaringan dan sebagainya, kemudian muncullah namanya identifikasi program dalam rangka mewujudkan menuju kepada tata ruang tersebut. Itu penataan ruangnya kita semacam itu kembali. Oke. Iya, luar biasa. Nah, untuk sanksi yang diperoleh nih Pak Bambang, jika diperoleh ketidaksesuaian dengan izin pemanfaatan ruang, ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara masa tata ruang ya, itu memang panglimanya itu Perda RT RW. Ya, panglimanya itu. Jadi tidak hanya pemerintah Kota Pekalongan selaku yang menyusun aturan itu ya, BPN pun ketika ada mengajukan perizinan juga pegangannya pasti itu, karena itu memang kebijakan yang disepakati ya di Kota Pekalongan itu. Nah, terkait sanksi tadi sudah di depan kami sebutkan bahwa masih ada 0,11% ya yang melanggar. Jadi sesuai dengan pasal 91 ayat 2 Perda 30 tahun 2011 dan telah diubah pada Perda nomor 9 tahun 2020 bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administrasi berupa yang pertama peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan sementara, kemudian penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan atau denda administrasi. Jadi ini sebagai contoh yang kami sebutkan lagi masalah coupling tadi, Mbak. Walaupun itu masyarakat sudah membeli, masyarakat sudah membangun rumah, tapi kemarin sudah kami panggil yang punya tanah itu untuk menghentikan semua kegiatannya, karena jangan ada lagi korban yang lain itu. Nah, ini salah satu sanksi yang setelah kami tetapkan kepada yang bersangkutan. Ada juga pelanggaran sebenarnya, misalnya kalau kemarin surat dari kementerian itu ada, kalau bahasa Pekalongan itu kolongan toro. Kolongan toro. Oke, baik. Merpati. Ya, Merpati kan ada kotaan itu ya. Itu kan kalau kita mungkin melihatnya hal sepele ya, sepele banget. Tetapi kementerian itu tahu itu. Kalau di titik itu ada pelanggaran dan ternyata hanya sebuah kolongan toro itu. Jadi jangankan rumah itu loh, kolongan toro aja kami itu dapat peringatan dapat teguran ya dari Pak Menteri itu. Jadi betapa pentingnya kita untuk menegakkan perda yang sudah kita sepakati bareng-bareng. Mungkin itu. Luar biasa. Nah, untuk bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan serta tujuannya ini seperti apa, Pak Bambang? Boleh dijelaskan? Pengendalian penataan ruang di Kota Pekalongan ya. Yang ada beberapa yang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang melalui pernyataan mandiri tadi yang permodalannya di bawah 5 miliar ya. Itu kami menilai pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaannya. Kemudian pemenuhan prosedur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya. Kemudian maaf saya baca ya karena tidak boleh salah ini yang saya sampaikan. Oke, baik Pak. Siap. Kemudian selain tadi juga penilaian KKPR ini dilaksanakan selama pembangunan dan pasca pembangunan. Oke. Jadi ada kadang ada begini, di perizinan
itu dia misalnya mengajukan luasan taruhlah 40 meter persegi. Ternyata dalam prakteknya itu menjadi molor itu ya. Ada yang 50, ada yang 60. Ya, itu yang kita kendalikan. Kemudian setelah itu kita ketahui ada pelanggaran, ya kita kenakan sanksi administrasi seperti yang di depan tadi sudah saya sebutkan. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, bagaimana Pak Satrio untuk suatu kawasan ini bisa bersinggungan dengan hak atas tanah? Ya, baik, jadi dalam penerbitan hak atas tanah ini salah satu dasar kami itu ada di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004. Jadi menegaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan lindung dan budidaya haruslah sesuai dengan fungsi kawasan. Jadi kita harus mengacu pada fungsi kawasan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah di daerah, sehingga dapat mewujudkan tertib penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Salah satu asas dalam penerbitan hak atas tanah yaitu berasaskan keterpaduan, kemudian berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Jadi atas dasar itu kami menerbitkan hak atas tanah, karena memang sesuai dengan aturan hak atas tanah yang diterbitkan harus sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, Pak Cayekti, Pak Bambang, dan Pak Satrio, kita akan masih membahas lebih banyak lagi ya terkait RT RW. Kita break terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama dengan Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih bersama saya, Ayu Sita, dan ketiga narasumber kita kali ini. Pak, masih semangat ya Pak? Masih. Oke, baik. Ini tadi sudah dibahas tadi di Pak Satrio ya, terkait tentang bagaimana itu suatu kawasan dapat bersinggungan dengan hak atas tanah. Nah, ini bagaimana Pak Satrio untuk penyelesaiannya kawasan yang bersinggungan dengan hak atas tanah? Ya. Jadi dalam penetapan rencana tata ruang wilayah itu secara aturan tidak mempengaruhi status hubungan hukum dari hak atas tanah. Jadi baik tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar tetap diakui hak atas tanahnya meskipun tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang. Jadi terkait dengan tanah yang sudah ada haknya, setelah penetapan rencana tata ruang, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan dengan pemenuhan ataupun penguasaan tanahnya, memanfaatkan tanahnya berdasarkan aturan yang ada, sehingga dalam pemanfaatan tanahnya harus melalui regulasi atau izin-izin yang memang sudah tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. Jika pemilik tanah atau pemilik hak atas tanah tidak memenuhi dari syarat yang dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah, maka bisa saja diberikan sanksi. Gitu. Untuk tata ruang ini pun harus berjalan bersamaan dengan pemberian hak atas tanah, agar ketersediaan dari tanah tersebut bisa menjadi lebih bermanfaat dan memiliki kepastian hukum bagi si pemilik tanah. Oke, luar biasa. Untuk penyempurnaannya Pak, ini apa saja yang ada dalam revisi RT RW Kota Pekalongan dan bagaimana rencana pengelolaan ruang wilayah di Kota Pekalongan? Dipersilakan Pak Cayekti. Ya.
Mungkin kalau istilahnya itu adalah penyempurnaan itu lebih tepatnya barangkali juga kepada penyesuaian gitu ya, agak sedikit flashback ke belakang tentang tata ruang itu sendiri, bahwa tata ruang itu membagi dua komponen utama di tata ruang. Yang pertama itu kawasan lindung, yang kedua adalah kawasan budidaya. Kawasan lindung itu kayak untuk hutan, penghijauan ruang terbuka hijau, sungai, danau, itu kawasan-kawasan lindung, termasuk juga sawah ya Pak Satria, sawah yang KP2B itu masuk bagian dari kawasan lindung itu. Yang satunya adalah kawasan budidaya, artinya kawasan itu digunakan untuk aktivitas yang bisa bermanfaat langsung bagi yang mengolah ruang itu atau tanah di atas di dalam ruang itu gitu. Itu budidaya. Wujudnya ada untuk perdagangan jasa, untuk aktivitas industri itu ya. Itu bagian dari budidaya gitu. Nah, penyusunan yang dilakukan mengingat perkembangan yang ada di Kota Pekalongan, kayak tadi misalkan adanya jalan tol, kemudian kita ada exit, kemudian kita rencana ada pengembangan yang kawasan pelabuhan perikanan onshore misalkan itu, kemudian ada kawasan untuk pengendali banjir dan rob, ada untuk industri perikanan tangkap yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pengembangan pelabuhan perikanan onshore, kemudian juga rencana untuk SPAM, sistem penyediaan air minum, itu juga harus disediakan jalur-jalurnya, strukturnya itu, kemudian jaringan jalan, kemudian untuk peruntukan yang lain itu dilakukan penyusuan atas tata ruang wilayah Kota Pekalongan, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa itu dilakukan? Kota Pekalongan itu kan terjadi banjir dan rob, terjadi kemacetan yang luar biasa itu ya. Kemacetan luar biasa itu dari berbagai banyak pemikiran, alternatifnya antara lain adalah membuat jalan lingkar gitu ya, di jalan lingkar gitu. Nah, jalan lingkar kalau itu tidak diatur dalam rangka tata ruang, nanti pas pelaksanaan akan terjadi hambatan. Karena apa? Untuk membangun itu harus ada dokumen lingkungan hidup, harus dokumennya. Pola lingkungan hidupnya harus ada dokumennya. Nah, dokumen misalkan kayak kalau bangun jalan membutuhkan tanah yang di atas 5 hektar, itu dia harus wujudnya AMDAL misalnya seperti itu ya. Nah, AMDAL itu pada saat nyusun pertama yang ditelusur adalah apakah sudah ada di dalam rencana tata ruang wilayah atau belum. Itu yang pertama kali itu. Oleh karena itu pada saat kita merencanakan di mana ada kebutuhan untuk pembangunan tertentu kayak tadi untuk jalan lingkar, maka itu harus dimasukkan terlebih dahulu di dalam rencana tata ruang wilayah kita gitu. Itu yang prosesnya semacam itu kita lakukan. Nah, seringnya masyarakat hanya berpandangan bahwa RT RW itu hanya untuk mengatur, membatasi satu aktivitas tertentu, padahal sebenarnya adalah ingin merencanakan satu wilayah tertentu untuk kepentingan tertentu di masa yang akan datang. Ya, itu yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program kegiatan. Wow, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang harus dipahami betul ya untuk masyarakat kita. Nah ini Pak, terkait tentang penetapan kawasan strategis di Kota Pekalongan ini seperti apa? Ya, kayak tadi yang sudah saya sampaikan, kawasan strategis itu ada beberapa pendekatan gitu ya. Ada kawasan strategis berdasarkan ekonomi gitu. Itu tadi saya sampaikan menggunakan pendekatan ekonomi kayak di Pasar Busistono gitu ya. Kemudian di alun-alun gitu kan, atau di koridor-koridor kota itu ya. Kemudian tadi perikanan itu ya, di sekitar ya, di utara. Ada juga kawasan berdasarkan budaya kayak di Citayu. Ada juga pendidikan yang di sekitar Jalan Sriwijaya. Itu ada kawasan-kawasan strategis semacam itu yang ditetapkan untuk mengeplot gitu ya, supaya satu dengan yang lain bisa saling harmonis. Nah,
Begitu diplot nanti akan ada perkembangan lain yang menghubungkan sistem struktur jaringan yang ada di sana, baik untuk pemenuhan atas kebutuhan energi listrik, air minum atau air bersih, itu yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam rangka menumbuhkan kawasan strategis kota tadi. Gitu Mbak Ayu. Oke, luar biasa. Nah, saya ke Pak Bambang ini ya. Untuk pemberian intensif serta disintensif itu bagaimana Pak? Dipersilakan. Ya, memang menjadi dilema ya bagi kita ketika menetapkan satu lahan sawah. Ini terkait masalah terkait dengan KP2B ini ya, kalau indis itu ya. Dilematis ketika kita menetapkan lahan yang itu notabene milik masyarakat, kita tetapkan menjadi sawah berkelanjutan gitu ya. Sehingga ketika kita membuat regulasi itu memang harus ada insentif dan disinsentif. Nah, memang kami ini masih nyusun ya, pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini yang ini sebenarnya leadingnya di Dinperpa yang kebetulan mengelola pangan ya, ketahanan pangan. Kami masih menyusun itu Mbak di Dinperpa, teman-teman Dinperpa masih menyusun peraturan wali kota terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif, karena memang kita harus memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar, tetapi kita juga memberi insentif pada masyarakat yang sudah patuh gitu ya. Apakah, tapi ini belum dirumuskan ya, bentuk sanksinya seperti apa, terus insentifnya seperti apa, apakah nanti keringanan pajak atau apa, itu kan harus dirumuskan. Tapi ini memang perwal tentang indis ini masih digodok teman-teman dari Dinperpa. Tapi arah ke sana memang harus dipikirkan, karena ya ini kan orang bisa berpendapat ini kan sawah-sawah saya itu loh. Ya terserah saya mau tak bikin apa. Tapi kan kita juga harus mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan gitu loh. Kita bisa bayangkan sekarang dengan adanya perang Ukraina itu ya. Itu kan Ukraina, kemudian perubahan iklim yang seperti ini kan banyak negara-negara produsen pangan yang biasanya kita itu bisa impor, sekarang kan sudah nutup keran impor. Lah kalau kita dalam negerinya sudah tidak bisa menjaga luasan sawah yang untuk ditanami padi, terus nanti kita makan apa ketika negara-negara produsen yang biasanya kita beli beras itu semuanya nutup keran. Bisa dibayangkan, sehingga itulah perlunya kita mengendalikan tata guna lahan ini, terutama masalah KP2B. Ini demikian. Pak, lalu apakah ada Pak kelembagaan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penataan ruang? Jadi kalau sesuai dengan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2021 bahwa Bupati Wali Kota wajib melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya. Jadi untuk di Kota Pekalongan itu dengan segala keterbatasannya, yang melaksanakan pengawasan itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui bidang tata ruang dan bangunan. Ya, luar biasa. Nah, untuk arahan pemanfaatan nih Pak Cayekti di wilayah atau ruang wilayah Kota Pekalongan ini bagaimana Pak Cayekti? Ya, jadi untuk arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pekalongan ini seperti apa? Apakah ada arahan dan itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Arahnya kayak tadi itu Mbak yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk mewujudkan cita-citanya di tahun 2009 menjadikan Pekalongan itu kota minabaktik, kemudian arahnya itu dalam bentuk pola-pola ruang, namanya pola ruang. Jadi pengenalannya di RT/RW ada pola ruang, ada struktur ruang gitu ya. Di pola ruang itulah yang kemudian mengarahkan satu daerah tertentu peruntukannya untuk apa gitu ya. Misalkan
di sekitar koridor jalan protokol kayak di Hayamuruk, Jepto itu ya, Kartini, di kanan kirinya itu langsung itu adalah peruntukannya untuk perdagangan dan jasa. Kemudian kalau tadi yang kawasan strategis kotanya sudah sekitar alun-alun gitu ya. Kemudian ada juga untuk kawasan permukiman itu juga ada sendiri gitu kan. Kemudian untuk kawasan pendidikan itu juga ada sendiri gitu, perkantoran ada sendiri. Kemudian juga untuk wisata juga ada sendiri. Untuk juga untuk ruang terbuka hijau atau RTH, baik itu yang ada di sekitar kanan kiri sempadan sungai atau juga ada di sekitar permukiman kayak makam, itu termasuk ruang terbuka hijau gitu ya, atau taman itu ya. Itu arah daripada rencana tata ruang wilayah kita itu kurang lebih membuat pola plotting untuk kepentingan atau kegiatan budidaya tertentu di wilayah tertentu. Kemudian setelah itu ada pola-pola ruang semacam itu, strukturnya itu juga ada struktur yang tadi di pusat, ada juga penyangganya di masing-masing wilayah kecamatan. Kemudian untuk menopang itu ada jaringan-jaringan, ada jaringan air bersih, ada jaringan untuk listrik, ada jaringan pipa gas, ada jaringan saluran telekomunikasi, itu menghubungkan, ada juga jaringan transportasi itu ya, darat itu kan, atau juga kereta api, itu menghubungkan semua kawasan-kawasan tadi, arah plotting dari rencana tata ruang wilayah kita gitu. Itu kurang begitu Mbak Ayu. Baik, ternyata banyak ya Pak ya untuk pemanfaatan ruangnya ya. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Bambang ya. Apakah ada sebuah aplikasi yang bisa diakses masyarakat terkait pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang, Pak? Ya, untuk menghindari kejadian serupa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kami sudah membuat aplikasi, namanya agak unik ya, mudah diingat sebenarnya. Namanya Simantan. Simantan ya Pak ya. Mungkin saat ini juga bisa dicoba itu. Jadi bukanya Simantan tapi SI-nya kecil, mantannya gede semua. Kemudian .pekalongankota.go.id. Jadi nanti dari itu di berandanya ada yang peta itu ya. Nanti diklik peta, itu sudah muncul. Tinggal mau dia klik daerah mana itu, misalnya daerah di Duet misalnya, Duet diklik aja nanti sudah muncul itu di sana itu untuk apa. Jadi masyarakat tidak usah datang ke kami untuk tanya, Pak, Bu, daerah sini saya mau beli tanah, daerah sini di situ hijau apa kuning gitu. Itu dari apa gadget ini bisa itu, dari tahu ya, Pak. Handphonenya kita pegang, dan saya kira hampir semua masyarakat jiwa ya, bukan kakak ya sekarang ya. Anak kecil saja sekarang sudah pinter begini gitu ya. Iya. itu bisa itu lah. Jadi ini juga upaya kami untuk hadir lebih dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor kami untuk hanya menanyakan itu gitu. Dan masyarakat bisa tahu dari Simantan tadi itu. Baik. Jadi ini untuk masyarakat ya, bisa langsung diakses ya Pak ya. Bisa. Simantan ya. Simantan. Simantan.go.pekalongankota.go. Simantan S-nya SI-nya kecil, mantannya gede. .pekalongankota.go.id. Oke, baik, tadi informasi yang sangat menarik gitu ya untuk masyarakat di rumah. Dan tentunya terima kasih Pak Cayekti, Pak Bambang, dan Pak Satrio karena waktu sudah habis ya. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyimak obrolan kita terkait tentang RT RW Kota Pekalongan. Semoga bermanfaat, dan waktunya saya Yusita beserta narasumber dan kru pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.